Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, pecah ban mengakibatkan truk bermuatan pasir oleng menabrak 3 kendaraan yang melaju dari arah berlawanan di Pasuruan. Akibat tabrakan, 2 sopir truk terluka parah. Dari rekaman CCTV, truk melaju dari arah Malang tiba-tiba pecah ban hingga oleng ke jalur yang berlawanan dan menabrak truk bermuatan karton, mobil bak terbuka, dan 1 motor. Truk bermuatan karton terseret hingga terguling. Laju truk terhenti setelah truk bermuatan pasir menabrak gapura di tepi Jalan Raya Malang, Surabaya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden kecelakaan, namun 2 pengemudi truk Saiful dan Panan terluka serius dirawat di Rumah Sakit Pandaan. Gunung, Pak. Mobil truk yang jenengan ini, mata apa? Karton. Terus? Dibawa ke Malang. Terus ditabrak. Di lokasi ini ya? Berarti ini ditabrak dari lawan arus? Iya. Langsung sempat terbakar tadi, Pak? Oh, nggak ada bujukan api sama sekali. Berarti supir karton selamat ini, Pak? Dua-duanya selamat, cuman ya ada yang cedera. Setelah terjadi kecelakaan di jalan raya sini, termasuk jalan raya desa Karangjati, Kecamatan Pandaan. Adapun yang terlibat kecelakaan itu ada 2 truk diesel, kemudian 1 Grand Max dan 1 sepeda motor. Berdasarkan saksi, kemudian di CCTV yang kami himpun, kejadian kecelakaan itu berawal dari memutusnya ban. Keempat kendaraan yang terlibat kecelakaan telah diamankan ke Pos Lantas Pandaan sebagai barang bukti. Dan Diari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, harga daging ayam potong di sejumlah pasar tradisional di Mojokerto melonjak diduga akibat harga pakan ayam melambung. Kenaikan harga ini memberatkan konsumen. Harga daging ayam potong di Pasar Tanjung Anyar tradisional Mojokerto mulai merangkak naik. Dari harga Rp32.000 per kilogram kini jadi Rp34.000 per kilogram. Menurut pedagang, naiknya harga daging ayam potong ini terjadi sejak dari tingkat peternak diduga akibat tingginya harga pakan dan tingginya permintaan seiring musim hajatan. 32 terus ya, naik turun. Jadi sekarang 33 ya? Iya. Mas, dengan harga 33.000 itu gimana penjualannya? Ya, kalau harga 332, 33 itu penjualannya ya gimana ya Mas ya? Yang beli ya nggak susah, yang jual juga nggak susah. Jadi harga gini terkategori standar ya? Ya. Setiap hari menghabiskan berapa kuintal, berapa kilo? Kadang-kadang ya 6 kuintal, kadang 7. Menurut salah satu pembeli, naiknya harga daging ayam potong yang terjadi sejak 2 hari ini sangat memberatkan konsumen. Beli ayam. Berapa kilo? Harganya tadi berapa, Bu? Piro mang, Mas? 34. 34, Bu. Bu, ini kalau harga 34 ini menurut Ibu sebagai ibu rumah tangga itu masih tinggi atau gimana, Bu? Tinggi. Tinggi ya? Kalau menurut Ibu berapa sih sebenarnya? Normalnya berapa? Pengennya berapa? 30 ya? Bu, berarti ini keberatan nggak, Bu, dengan harga segitu? Dengan keberatan. Ya, keberatannya gimana, Bu? Terlalu mahal atau gimana? Terlalu mahal. Masyarakat meminta pemerintah untuk menekan kenaikan harga daging ayam potong ini karena dirasa memberatkan konsumen. Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Ditetapkan sebagai kampung pesisir terkumuh, kelompok pemuda di Kelurahan Mandar, Banyuwangi akhirnya tergerak untuk mengubah image buruk kampungnya menjadi kampung wisata. Sampah yang berserakan di muara sungai diangkut menggunakan perahu sampah yang dibuat oleh para pemuda setempat. Permukiman pesisir Kelurahan Mandar, Banyuwangi tahun 2017 silam tampak kumuh, kotor, dan bau sampah. Tak heran kampung Mandar sempat dinobatkan sebagai kawasan terkumuh di Banyuwangi oleh Bupati. Predikat buruk yang diterima kampung ini tak membuat warganya meradang.
Sebaliknya, warga yang diinisiasi pemuda setempat akhirnya tergerak hatinya untuk mengubah image buruk tersebut jadi lebih baik dengan membuat perahu kecil yang dilengkapi dengan jaring untuk mengangkut sampah di muara. Dalam sekali jalan, perahu ini bisa mengangkut 1 kuintal sampah. Setelah 5 tahun, muara sungai yang berada di kawasan pantai Bum ini akhirnya bersih kembali. Kampung Mandar kini jadi kampung wisata kuliner yang bisa meningkatkan perekonomian warga karena banyaknya wisatawan yang datang. Jadi tahun 2017 Kampung Mandar ini dapat SK dari Bupati Azwar Anas bahwa menjadi kampung terkumuh. Jadi kami dari pemuda ingin bergerak ingin membantu masyarakat. Akhirnya di awal kami membuat dari serok. Kemudian ditambah lagi dari Tosa dan kemudian di tahun ini kami membuat perahu sampah. Jadi kalau dulu Kampung Mandar kan kampung terkumuh, jadi orang enggan ke Kampung Mandar. Kalau sekarang harapannya bersih, jadi orang mau ke Kampung Mandar. Ada kendala Mbak, di awal kan Kampung Mandar kan masyarakatnya kan buangnya kan langsung ke laut karena tidak ada pasukan kuning atau pengangkut sampah. Nah, kita sosialisasi yang tadinya gratis, terus kita tarik 5.000 itu ada penolakan sih dari masyarakat. Tapi alhamdulillah semakin hari semakin mengerti, jadi alhamdulillah sama-sama saling menjaga. Kumuhnya kampung disebabkan kebiasaan buruk warga membuang sampah sembarangan. Namun melalui kampanye-kampanye yang dilakukan para pemuda, lambat laun kebiasaan buruk ini berhasil diubah. Warga mulai sadar dan memilih membuang sampah pada tempatnya. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Saudara, musim kemarau saat ini membawa berkah bagi perajin kerupuk di Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Panas terik matahari mempercepat pengeringan krecek atau kerupuk mentah sehingga jumlah produksi bisa bertambah. Musim kemarau yang menjadi kendala bagi petani dalam bercocok tanam tidak berlaku bagi perajin kerupuk tradisional di Desa Sumber Agung, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang. Dengan terik matahari yang sangat panas membawa berkah tersendiri bagi mereka. Para perajin kerupuk ini mengandalkan terik panas matahari dalam proses pengeringan. Jika biasanya butuh waktu 3 atau 4 hari, saat ini proses pengeringan cukup 2 hari. Ya, alhamdulillah bisa dalam keadaan pola yang sangat sederhana ini masih mencapai 3 kintal berartinya. Untuk pemasarannya Pak, boleh dijelaskan? Pemasaran kalau yang kita penjualan kreceknya sampai ke Malang, sampai ke Pasuruan. Tadi ada masalah penjualan penggorengan ini sampai ke daerah Lamongan. Harganya per satu kilonya, ini hari ini di sini itu 26.000 per kilogramnya. Sudah matang, udah gorengan. Kalau kering? Kalau keringnya hari ini 15.000 di sini. Dengan proses pengeringan yang cepat, perajin kerupuk menambah produksinya. Biasanya hanya memproduksi 1 hingga 1,5 ton. Saat ini mencapai 2 ton lebih. Selain dijual langsung, kerupuk yang sudah kering disimpan untuk persiapan saat musim kemarau telah lewat. Namun di tengah tingginya proses produksi pembuatan krecek kerupuk, para perajin kerupuk justru mengeluh penjualannya turun. Hal ini disebabkan daya beli masyarakat berkurang karena suhu panas yang terlalu tinggi. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.